Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Ekonomi di 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin terkontraksi akibat pandemi. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia pun mengalami perlambatan ekonomi. Indonesia hampir pasti mengalami resesi. Lalu apa upaya pemerintah untuk mengendalikan dampak resesi? Sudahkah kebijakan pemulihan ekonomi nasional tepat sasaran? Dan apakah Undang-Undang Cipta Kerja akan betul-betul membawa perubahan positif? Inilah yang akan kami bahas dalam Prime Talk edisi khusus 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin, strategi ekonomi bangkit dari pandemi bersama saya Zilvia Iskandar. Penciptaan lapangan kerjaan adalah ujung dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa? Kalau kita lihat dari saat sekarang ini, apalagi tengah COVID-19 ini, yang menganggur aja sekarang ada kurang lebih hampir 7 juta orang. Ditambah dengan adanya COVID-19 ini, ya, yang dirumahkan dan yang di PHK bertambah 5 sampai 6 juta orang. Pembahasan peraturan pemerintah ini kami akan menyertakan stakeholder ketenagakerjaan, dalam hal ini serikat pekerja, serikat buruh, dan teman-teman pengusaha yang diwakili Apindo Kadin dalam forum tripartit nasional. Presiden Joko Widodo mengklarifikasi berbagai hoax yang beredar tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut adalah beberapa di antaranya. Presiden Joko Widodo menyebutkan maraknya disinformasi dan hoax menjadi pemicu penolakan Undang-Undang Cipta Kerja oleh berbagai kalangan. Faktanya, tidak semua informasi yang disampaikan sesuai dengan isi undang-undang. Setidaknya ada 5 poin disinformasi dan hoax Undang-Undang Cipta Kerja yang dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, upah minimum provinsi, kabupaten kota, dan sektoral provinsi yang digadang-gadang dihapus, namun nyatanya upah minimum regional tetap ada. Kedua, upah akan dibayar per jam, namun faktanya skema pengupahan untuk karyawan tetap mengacu pada aturan pengupahan sebelumnya. Pengaturan upah per jam hanya untuk pekerja lepas alias freelance. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak cuti karyawan. Namun nyatanya tetap menjamin cuti tahunan, cuti hamil, cuti haid, dan jenis cuti lainnya. Yang keempat, Undang-Undang Cipta Kerja telah membuat aturan tentang pemecatan sepihak oleh perusahaan. Faktanya, Jokowi menjamin tidak ada pemecatan sepihak oleh perusahaan. Dan yang terakhir, kelima, izin AMDAL perusahaan dihilangkan. Namun faktanya, industri besar tetap harus melewati uji AMDAL, sementara untuk UMKM hanya dilakukan pendampingan dan pengawasan. Jokowi memastikan bahwa pemerintah masih terbuka dengan segala usulan dan masukan dari masyarakat. Karena faktanya, Undang-Undang Cipta Kerja masih memerlukan peraturan turunan. Pemirsa, lalu bagaimanakah kinerja sektor ketenagakerjaan di 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin? Saat ini saya sudah bergabung dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah dari luar studio. Assalamualaikum Bu Menteri. Waalaikumsalam Mbak Zilvia. Baik Bu Menteri, saya akan mulai dari sejak pandemi COVID-19 sektor ketenagakerjaan ini kan terimbas luar biasa akibat pandemi. Kini jumlah pengangguran di Indonesia sudah tembus 10 juta, Ibu. Apa saja yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi? Baik Mbak Zilvia, yang pertama saya mau jelaskan, sebenarnya TPT kita, tingkat pengangguran terbuka kita itu sebenarnya turun. Dari 2019 yang 7.050.000 menjadi 6,9 juta, turun per Februari 2020.
Namun kondisinya lain cerita karena adanya pandemi COVID-19 ini, Ya. yang harapan kita bisa tekan pengangguran kita tidak bisa terelakkan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang by name by address itu ada 2,1 juta mereka yang ter-PHK yang dirumahkan. Yang terbanyak memang masih dirumahkan, belum di PHK. Mereka kehilangan pekerjaan, baik yang kehilangan pendapatan, separuh pendapatan, atau mungkin hilang sama sekali tapi belum sampai di PHK. Itu 2,1 juta baik pekerja formal maupun informal yang ter-PHK atau dirumahkan. Kemudian ada yang data yang tidak terkonfirmasi secara baik datanya, kira-kira totalnya ya 3 sampai 3,5 juta. Jadi sekitar 9 juta ya mereka yang sekarang ini kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan? Yang kami lakukan adalah pertama, untuk mereka yang di PHK, kami punya program yang sebenarnya program itu didesain untuk meningkatkan kompetensi para pekerja. Tapi kemudian karena adanya pandemi COVID-19, program Kartu Prakerja itu menjadi lebih besar untuk memberikan insentif kepada teman-teman yang kehilangan pekerjaan tersebut. Ya. Ada pelatihan vokasi, kemudian ada pelatihan vokasi dan ada insentif selama 4 bulan. Kemudian teman-teman yang sedang bekerja, masih bekerja sekarang, yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, ya. Kami juga memberikan subsidi gaji atau upah. Mereka ini memang masih bekerja, eksis bekerja, tapi rata-rata di antara teman-teman ini kehilangan atau berkurang pendapatannya. Itu kami berikan subsidi berupa subsidi gaji atau upah 600.000 per bulan sampai bulan Desember. Kemudian kami melakukan refocusing seluruh kegiatan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Kami arahkan seluruh kegiatan yang ada adalah untuk merespon kondisi ketenagakerjaan seperti ini. Baik. Program-program yang dulunya lebih banyak untuk pelatihan vokasi, kami lebih luaskan untuk pengembangan dan perluasan kesempatan kerja. Kami melakukan program padat karya produktif, padat karya infrastruktur, pelatihan kewirausahaan. Baik. Yang rata-rata pada akhirnya yang semula kami rencanakan untuk mereka pencari kerja, sekarang lebih banyak untuk merespon teman-teman yang bekerja yang kehilangan pekerjaannya atau kehilangan pendapatannya. Oke, Bu Ida, tadi ada katakan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau subsidi gaji ya kepada 15,7 juta masyarakat yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sampai hari ini Bu, sudah seberapa banyak atau seberapa besar penyalurannya? Dari 15,7 yang pertama data awal itu disampaikan kepada kami dari BPJS Ketenagakerjaan 15,7. Setelah dilakukan verifikasi datanya, data yang ada yang sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu ada 12,4 juta. Jadi selebihnya itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Sekarang sudah batch kelima sudah 98% sudah tersalurkan kepada teman-teman yang berhak sesuai dengan Permenaker. Ada beberapa yang belum tersalurkan, itu kami kembalikan karena ada ketidaksesuaian data. Misalnya nomor rekeningnya yang tidak valid, kemudian nomor rekeningnya ganda, hal-hal yang teknis yang kami kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk disempurnakan. Uang belum kami kembalikan ke kas negara, kami masih menunggu data-data ini dilengkapi dengan baik. Jadi 98% sudah tersalurkan untuk tahap pertama
subsidi gaji untuk bulan Oktober, September dan Oktober. Baik, oke. Nanti sebelum November kita akan salurkan untuk bulan November dan Desember. Baik, Bu Ida, selanjutnya saya ingin berbicara terkait dengan isu terhangat di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Saya tahu Bu Ida sudah banyak sekali menjelaskan soal hoax dan disinformasi yang beredar. Saya tidak ingin membahas lebih jauh soal itu, tapi saya ingin Bu Ida menjelaskan kepada buruh, kepada para pencari kerja, mengapa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menguntungkan buat mereka. Boleh dijawab nanti Bu Ida, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali saat lagi. Bersama kami di Prime Talk edisi khusus 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin. Kami masih membahas sektor ketenagakerjaan bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Bu Ida, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah, mohon Ibu jelaskan apa sebetulnya keuntungan yang akan didapatkan oleh para buruh, oleh para pencari kerja dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya Mbak Zilvia, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah upaya untuk mencari titik keseimbangan antara melindungi dan membuka lapangan kerja, antara memastikan hak pekerja tetap kuat dengan memastikan bahwa dunia usaha tidak terlalu tertekan sehingga bisa cepat berekspansi. Ini titik kompromi yang kami lakukan secara maksimal, kami antara pemerintah dengan DPR. Jadi Mbak Zilvia, tidak bisa dipertentangkan antara kebutuhan kita untuk menciptakan lapangan kerja dengan perlindungan kepada teman-teman yang bekerja. Jadi pada prinsipnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah menyasar pada perlindungan kelompok tenaga kerja, kelompok pekerja atau buruh yang sekarang eksis, kemudian kelompok pencari kerja yang tidak punya asosiasi, kemudian kelompok pekerja pada sektor UMKM. Jadi undang-undang ini menjaga keseimbangan antara beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Melindunginya bagaimana, Bu Ida? Keuntungannya, saya kira pada prinsipnya saya ingin mengatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan yang baik pada Undang-Undang 13 tahun 2003 kita tetap pertahankan. Kemudian kita atur ulang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kebutuhan kita untuk merespon dinamika ketenagakerjaan. Jadi mempertahankan yang baik, kemudian mengambil ketentuan-ketentuan baru yang lebih baik lagi. Itu prinsipnya. Apa sih jadi ketentuan-ketentuan tentang PKWT misalnya. Tentang PKWT tetap kita adopsi di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Syarat-syarat PKWT tetap kita adopsi di Undang-Undang, syarat-syarat yang ada di Undang-Undang 13 kita adopsi. Hal yang baru apa? Perlindungan kepada pekerja PKWT itu harus sama dengan pekerja PKWTT. Ini salah satu bentuk perlindungan yang tidak diatur di Undang-Undang 13 2003. Hal yang lain, pekerja juga mendapatkan pekerja PKWT juga berhak mendapatkan kompensasi ketika berakhir masa kerjanya. Ini salah satu yang tidak diatur juga di Undang-Undang 13 2003. Kemudian soal ketentuan waktu kerja. Waktu kerja kita sebagaimana ketentuan yang ada di Undang-Undang 13 2003 tetap kita adopsi di Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kita merespon jenis pekerjaan yang tidak bisa mengikuti ketentuan Undang-Undang 13 2003. Karena perkembangan ekonomi digital, banyak jenis-jenis pekerjaan yang tidak bisa terakomodasi dengan ketentuan Undang-Undang 13 2003. Itu salah satu, itu yang kedua. Yang lain tentang pesangon PHK. Di pesangon PHK jangan dilihat selalu oh ini turun dari 32 menjadi 25. Jangan dilihat itu saja, lihatlah bahwa ketentuan ini justru pemerintah ingin memastikan bahwa haknya buruh itu diterima.
dengan mengenalkan sistem pelindungan sosial yang baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Oke. Jaminan kehilangan pekerjaan ini ada 3 manfaatnya. Ada cash benefit, kemudian ada vocational training, kemudian akses pasar kerja atau akses penempatan. Oke. Ini mengembalikan filosofi pesangon itu sendiri. Jadi filosofi pesangon itu pekerja yang kehilangan pekerjaan, dia cukup bekal untuk dia bisa survive mencari pekerjaan, dia dan keluarganya bisa survive untuk mencari pekerjaan baru. Dan jika dia membutuhkan skill atau keterampilan baru, pemerintah memberikan layanan pelatihan vokasi buat teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Oke. Apakah itu skilling, upskilling, atau reskilling. Baik. Kemudian pasar kerja yang akan didesain oleh pemerintah secara terbuka sehingga teman-teman memiliki sarana untuk bisa mendapatkan informasi tentang pasar kerja. Baik, oke. Saya kira ya. Baik, terakhir Bu Ida, saya ingin masuk kepada tidak hanya kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja, kita tahu tantangan di sektor ketenagakerjaan ini masih banyak ke depannya, terutama kalau kita melihat ada bonus demografi yang harus terantisipasi, kemudian juga bagaimana kita mempersiapkan SDM berkualitas yang kompetitif untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Langkah konkret yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menciptakan SDM berkualitas demi memenuhi berbagai tantangan ke depan seperti apa, Bu Ida? Benar Mbak Sylvia. Jadi kalau kita lihat dari struktur angkatan kerja kita, angkatan kerja ini didominasi oleh teman-teman yang tingkat pendidikannya adalah SMP ke bawah. 85% mereka pendidikannya SMA ke bawah. Dengan kondisi seperti itu, saya kira langkah-langkah pemerintah akan fokus pada peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi tidak hanya dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan saja, tapi ada program lain, misalnya program Kartu Prakerja yang sebelum adanya COVID, kita ingin setiap tahunnya ada 2 juta warga negara Indonesia, terutama para pencari kerja, agar dia mendapatkan peningkatan kompetensinya. Kemudian secara reguler kami tetap melakukan pelatihan vokasi melalui program-program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Baik. Anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan, Mbak Sylvia, itu 70% itu untuk peningkatan kompetensi. Kami menyadari betul bahwa peningkatan sumber daya manusia ini menjadi kunci kesejahteraan para pekerja atau buruh. Oke. Konsentrasi kita harus diarahkan ke sana. Baik. Saya kira program-program yang dan kita membutuhkan kerjasama dengan industri, kerjasama dengan teman-teman pengusaha. Pelatihan itu menjadi hak para pekerja, kemudian kita berharap pengusaha juga memfasilitasi memenuhi kewajiban itu. Oke. Saya kira program-program yang pemagangan yang sudah kita canangkan 2018 itu saya kira kita akan terus lakukan. Baik. Kuncinya adalah harus ada kerjasama pemerintah bersama dengan swasta, dengan perusahaan-perusahaan, dengan industri. Kita bisa bersama-sama membangun, meningkatkan kompetensi para pekerja kita. Baik, terima kasih Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia telah bergabung bersama kami di Prime Talk edisi khusus 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, saya ingin mengundang narasumber lainnya untuk bergabung bersama saya di studio, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Pak Haryadi Sukamdhani. Silakan Pak Haryadi. Selamat malam Pak Haryadi. Selamat malam Mbak Sylvia. Oke, saya ikut pakai masker dulu ya Pak. Silakan. Pak Haryadi, tadi kita sudah sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Ida Fauzia. Saya ingin langsung masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja. Benarkah tudingan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih menguntungkan pengusaha daripada buruhnya? Saya rasa itu sangat tidak benar ya. Jadi kalau kita melihat semangat daripada undang-undang ini kan memang untuk penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang signifikan yang besar. Dan ini menjadi keprihatinan kita pada saat kita melihat penyusutan penyerapan itu sangat terlihat ya. Data-data BKPM sudah berapa kali diungkapkan kan bahwa
tahun 2010 per 1 triliun investasi, pada saat itu masih 206 triliun ya, penyerapannya bisa 5.014 orang. 2019 investasinya naik 4 kali lipat menjadi 810 triliun, tapi penyerapan per rasio per 1 triliunnya hanya 2.177 orang. Kalau kita melihat juga data di BPJS Ketenagakerjaan, peserta aktif itu posisi per Juni itu tinggal 25 juta orang, 25,1 juta orang. Nah, pekerja informalnya itu 75 juta orang. Jadi kalau kita melihat data-data itu memang tentunya pemerintah harus mengambil posisi ya, mengambil sikap. Kalau tidak ini dilakukan secara terencana dan harus dilakukan segera, itu memang akhirnya kita bisa kehilangan momentum untuk meningkatkan untuk memanfaatkan bonus demografi kita. Nah, itu yang tidak disadari. Jadi kalau kembali pertanyaan itu sebenarnya diuntungkan siapa? Yang diuntungkan itu ya seluruh rakyat Indonesia sebetulnya. Ini yang selalu menurut pandangan kami narasinya menjadi tidak pas ya. Jadi coba bisa dibayangkan ada 25 juta orang yang kita bilang itu adalah yang actual ya, formal di BPJS Ketenagakerjaan. Ada 75 juta orang menurut versinya BPS itu adalah pekerja informal, dan ada hampir 100 juta orang yang menerima subsidi, penerima subsidi. Jadi kalau kita lihat data-data ini kan memang pemerintah harus hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan yang pekerja baik di informal maupun juga yang mereka ini secara finansial itu memang tidak mendapatkan pendapatan yang layak gitu ya. Itu Mbak, saya rasa itu yang perlu dilihat seperti Jadi itu. kalau dibilang ini hanya menguntungkan pengusaha saja, buruhnya tidak, menurut Anda itu salah karena dua-duanya ada titik kompromi di situ antara keduanya. Karena kalau dunia usaha itu kan mereka mengikuti aja aturannya semakin ketat ya, semakin penyerapannya kan semakin rendah. Jadi tolong dilihat posisi daripada investor itu seperti apa gitu ya, yang menyediakan lapangan kerja ini seperti apa. Kalau mereka itu memang dipandang bahwa tidak hanya masalah ketenaga kerjaan saja ya, tentunya ada regulasi dan sebagainya. Kalau tidak seperti apa yang diharapkan, tingkat kesulitannya untuk membuka lapangan kerja menjadi sulit, itu kan otomatis memang akan terjadi seperti ini. Dan kita ya bolak-balik kan kita selalu lihat peer kompetitor kita kan bisa dilihat ya, Vietnam, Thailand dan sebagainya. Mereka jauh lebih bisa memanfaatkan itu, dan jangan juga lupa bahwa ICOR kita ini kan juga tidak cukup bagus ternyata kan. ICOR-nya 6,4 itu menunjukkan kita tidak efisien membentuk GDP kita karena memang banyak orang yang tidak terserap di lapangan kerja yang formal. Oke, Pak Aryadi akan kita lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu satu narasumber kita dari luar studio, ekonom yang juga Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kunchoro. Selamat malam, Prof. Ari. Selamat malam. Baik, Prof. Ari nanti akan bergabung bersama kita di segmen 3 untuk mengulas lebih jauh sektor ketenagakerjaan dan juga sektor perekonomian secara umum. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Talk. Bersama kami di Prime Talk pemirsa, saya ingin langsung ke Prof. Ari Kunchoro. Prof. Ari, kita sekarang bicara soal pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah mengalokasikan dana hingga 695,2 triliun rupiah untuk memulihkan ekonomi nasional. Bagaimana Anda melihat efektivitas dana ini untuk mendongkrak ekonomi nasional kita sampai saat ini? Jadi kalau kita melihat Pak ya, jadi kalau kita bandingkan aja pertumbuhan dari negara-negara di dunia, itu jelas kita masih lumayan ya, dengan minus 5,32 ya. Ya itu tidak mungkin terjadi kalau seandainya tidak ada stimulus. Dan juga yang kita lihat di Eropa itu stimulus juga ada di Amerika. Cuman karena yang digunakan itu adalah karantina wilayah yang sangat ketat, maka yang terjadi adalah stimulus itu tidak banyak menambah arus melingkar dalam perekonomian, ya. Sehingga pertumbuhannya tetap negatif. Dan juga yang dilakukan stimulus di sini itu tidak hanya sisi konsumsinya, tapi juga sisi produsennya, yaitu UMKM. Nah, di sini perlu diingat bahwa UMKM itu adalah 63% dari produk domestik bruto, dan dia itu cukup unik karena dia konsumen sekaligus produsen. Ya, jadi dia itu mempertahankan yang disebut sebagai sisi pasokan. Dan ini sangat penting karena biasanya dalam situasi seperti ini, kalau ini tidak dipelihara,
maka kemampuan produksi mereka bisa hilang. Jadi seandainya nanti ada pemulihan ekonomi, Ya. ya itu barang-barang kebutuhan tuh bisa hanya dipenuhi oleh impor. Ya. Jadi ini sekaligus juga artinya melihat beyond the crisis, ya. Setelah ini akan ada apa? Ya. Betul. Dan inilah yang membedakan dengan stimulus-stimulus yang dilakukan di negara-negara lain. Oke. Dan saya melihatnya juga ini stimulus ini juga membuat ekspektasi terutama dari golongan menengah bawah itu cukup terjaga, ya. Memang belum optimal karena masih dalam zona pesimis, ya. Tapi mereka sudah mulai membeli barang-barang tahanan, ya. Nah, memang yang harus kita lihat ini adalah yang golongan menengah atas, ya. Dan mereka ini sangat rentan terhadap berita-berita mengenai kasus positif, ya, kasus positif. Ya itu jadi mereka itu tidak belanja seperti dulu, ya. Jadi mereka benar-benar menambah tabungannya, ya. Kita lihat ya tabungan tuh sekarang pertumbuhannya sampai Juli 5,32%. Ya. Nah, jadi di sini perlu juga nanti stimulus diarahkan untuk membuat misalnya SOP untuk membuka pariwisata, misalnya bisa dilakukan pada hotel-hotel, ya, untuk meningkatkan keyakinan dari konsumen, terutama menengah atas, bahwa situasinya sudah normal. Dan juga untuk misalnya transportasi itu juga harus diyakinkan orang untuk menunjukkan bahwa ini sekali lagi aman, ya. Nah, dengan seperti itu maka stimulus itu bisa lebih mempercepat pemulihan ekonomi, ya. Jadi kita tidak perlu menunggu terlalu lama, ya. Vaksin itu adalah nanti solusinya, ya. Tapi kita mencoba gap yang ada sementara ini, ya, 3 atau 2 bulan tuh bisa diisi dengan perekonomian yang sudah mulai menggeliat, ya, sehingga momentumnya nanti pada saat vaksin datang itu sudah bisa lebih bagus. Baik, saya ingin tanya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, sudah dirasakankah stimulus itu dampaknya oleh dunia usaha? Yang paling merasakan itu adalah UMKM, ya, karena UMKM sudah langsung dieksekusi. Dan kami melihat cukup positif, ya, untuk menahan supaya tidak lebih jauh lagi. Kalau yang belum belum dirasakan itu memang di sektor korporasi, ya, mungkin ini juga memerlukan waktu karena di dalam hal modal kerja itu juga melibatkan perbankan, di mana perbankan tentu mempunyai kalkulasi manajemen risiko, ya, ini juga jadi agak sedikit cukup dinamis juga, ya, pembicaraannya, karena mereka begitu bicara risiko tentu ada kehati-hatian di sana. Nah, dan kalau kita melihat juga untuk jaring pengaman sosial, social safety net-nya juga cukup baik, di Bansos juga kami melihat juga cukup jalan, dan tadi juga Ibu Menteri Tenaga Kerja sudah menyampaikan juga untuk subsidi pekerja dari 12,4 juta orang itu juga sudah berjalan, walaupun ada sebagian yang karena datanya tidak valid, ya, terpaksa harus tidak bisa dilakukan eksekusi. Jadi kalau kami melihat sejauh ini kecuali korporasi tadi yang masih menunggu, eksekusi stimulus itu sudah berjalan. Berarti sejauh ini Anda melihat kita sebetulnya cukup on the track meskipun masih ada kekurangan-kekurangan. Sejauh ini kami melihat seperti itu. Hanya memang tadi catatannya untuk korporasi tentu masih ada hambatan. Masih ada catatan di situ. Saya ingin sekarang bergabung dengan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto dari luar studio. Selamat malam, Pak Menko. Selamat malam, Mbak Zulfianti. Pak Menko, di sini juga ada Prof. Ari dan juga Pak Haryadi di sini. Saya ingin bertanya langsung ke Pak Menko. Tahun pertama Jokowi Maruf, perekonomian Indonesia sangat terpukul akibat pandemi COVID-19. Indonesia hampir dipastikan, Pak, masuk jurang resesi. Saya ingin tanya, kita kan tinggal tunggu pengumuman resmi saja sebetulnya dari BPS. Apa yang bisa kita lakukan setelah itu, Pak? Bagaimana Indonesia bisa survive dari resesi? Jadi pertanyaannya mungkin 215 negara itu masuk resesi. Kemudian tentu yang kita lihat adalah trennya. Kalau kita lihat bottom dari satu negara itu ada di mana. Dan khusus untuk Indonesia kita melihat bahwa di kuartal 2 kemarin kita minus 5,3 itu sebagai bagian dari bottom. Karena kita melihat dari berbagai tren, kita lihat bahwa neraca perdagangan kita positif, kemudian
balance of payment juga positif sampai year to date. Kemudian kita melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi kita itu antara minus 1,7 sampai ke plus 0,6 itu dalam range di kuartal keempat nanti year to date. Dan hampir semua lembaga memprediksi bahwa Indonesia akan positif di 2021. Seperti IMF memprediksi 6,1, World Bank 4,8, kemudian ADB 5,3, OECD 5,3, dan dengan demikian kita melihat bahwa untuk penanganan COVID sendiri kita persentase kesembuhan itu meningkat dan kita di atas global. Jadi yang dari segi COVID sendiri kita yang sembuh itu adalah 78,5%, sedangkan global adalah 74,98%. Oke. Tinggal fatality rate kita memang masih agak di atas global 3,49 dan kita lihat global 2,8. Tetapi kalau kita lihat dari segi keseluruhan terhadap negara yang kontraksinya rendah dibandingkan yang lain dan juga tingkat fatality rate-nya juga rendah. Nah, Indonesia adalah negara kelima di bawah Cina, Korea Selatan, Lituania, dan yang lain, sehingga sebetulnya posisi penanganan Indonesia baik itu untuk COVID maupun untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi itu sudah on the right track. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi dengan Pak Menko dan juga Prof. Ari. Untuk Pak Haryadi, terima kasih sudah bergabung di Prime Talk edisi khusus ini. Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo, telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan lanjut lagi di segmen akhir. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kembali bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, Indonesia menempati ranking 1 dari 77 negara yang paling rumit untuk urusan berbisnis. Rilis ini dikeluarkan oleh lembaga TMF Group yang berbasis di Belanda. Dari 77 negara yang disurvei, TMF Group menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat 1 dari sisi indeks kompleksitas berbisnis. Artinya Indonesia dianggap tempat yang sulit bagi investor dalam membangun dan menjalankan bisnisnya. Di bawah Indonesia ada Brazil, Argentina, Bolivia, dan Yunani. Sementara itu, 5 negara yang paling mudah dalam membangun bisnis adalah Curacao, Amerika Serikat, Jamaika, Denmark, dan British Virgin Island. Oke. Kita akan kembali berbincang dengan Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dan juga Prof. Ari Kunchoro, Rektor Universitas Indonesia. Pak Menko, kalau kita lihat dari data tadi, Indonesia ada di peringkat 1. Negara yang paling kompleks alias ruwet dalam menjalankan bisnis versi TMF Group. Sejauh mana Pak Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menjadi game changer buat Indonesia? Pertama, tadi yang indeks yang disebut itu jarang dijadikan reference. Jadi itu karena indeksnya itu hanya menyatakan bahwa kalau berbisnis di Indonesia harus pintar karena masalahnya kompleks. Kemudian yang kedua terkait dengan obesitas dan hiperregulasi ini diselesaikan dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Karena kita melihat bahwa Indonesia sebetulnya ada sekitar 6,9 juta orang yang setiap tahun itu belum mendapatkan pekerjaan. Yeah. Kemudian setiap tahun ada 2,9 juta anak muda yang keluar dari pendidikan, masuk ke lapangan kerja. Dan di tengah pandemi COVID ini ada tambahan sebesar 3,5 juta orang yang juga membutuhkan pekerjaan. Kalau kita tarik dengan program Kartu Prakerja yang orang mendaftar secara aktif, itu 38,9 juta orang ingin mendapatkan pekerjaan dan masuk 5,6 juta. Nah, dari data yang ada, 13,3 plus Kartu Prakerja membuktikan bahwa pekerjaan itu menjadi penting. Oleh karena itu yang di dalam Omnibus Law itu sebetulnya yang utama direformasi itu adalah di sektor pemerintahan, birokrasi. Sehingga dengan adanya kemudahan untuk merubah
cara birokrasi bekerja, ini yang dilakukan agar tidak ada pungli, tidak kompleks seperti yang tadi, dibuat lebih sederhana. Contohnya untuk perizinan UMKM cukup dengan pendaftaran, satu saja. Sehingga tentu mereka yang bekerja itu ada dua, bekerja di perusahaan atau menjadi wira swasta. Nah, dua-duanya dibuka secara lebar oleh pemerintah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian, Mbak. Oke, saya minta komentar Prof. Ari. Prof. Ari, kalau melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini persoalannya di mana? Apakah seperti hoax-hoax yang beredar atau memang seperti yang dijelaskan Pak Menko, ini banyak keuntungan yang akan kita dapatkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, kalau saya melihatnya juga dalam posisi ini ya. Jadi kita tuh punya current account deficit ya, yang terjadi akibat bahwa industri kita itu bolong di tengah ya. Jadi misalnya kita lihat industri ya, tapi bahan baku dan penolongnya impor. Kita melihat UMKM, tapi banyak UMKM adalah perdagangan. Kenapa? Karena untuk membuat industri manufaktur itu menjadi mahal ya, karena perizinan. Dan perizinan ini seringkali dibuat memang menjadi ruwet. Ini adalah dari teori dari Anne Kruger dan Andrew Scaliver yang disebut sebagai kustomisasi dari peraturan. Jadi emang untuk mengekstrak surplus dari sektor usaha ya. Sebagai akibatnya bahwa selain ekonomi biaya tinggi juga waktunya menjadi tidak pasti ya. Nah, makanya orang kalau punya usaha, dia punya aspirasi untuk membuat industri manufaktur, ya udah import aja bahan bakunya. Ya, jadi tidak terjadi pendalaman industri. Kemudian kalau dia dari sektor perdagangan, dia ingin ke industri ya, dia juga melakukannya karena berindustri mahal, ya udah dia jadi perdagangan saja. Nah, ini efeknya adalah ke rupiah kita ya. Jadi karena kita defisit neraca berjalan, kadang-kadang neraca perdagangan, maka rupiah kita itu kayak yoyo ya, fluktuatif, dan itu punya dampak pada pengelolaan makro kita. Ya, selain itu karena sebagian besar itu adalah ke impor, maka yang menikmati itu negara-negara lain, bukannya kita anti import ya. Tapi ini mengakibatkan daya ungkit dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang untuk melakukan stimulus itu menjadi berkurang. Jadi saya melihatnya ya bahwa Omnibus Law ini adalah untuk meningkatkan ya, sebenarnya adalah kemampuan dari perekonomian untuk menciptakan daya ungkit, baik untuk nilai tambah, untuk kesempatan kerja, maupun untuk stabilisasi makro khususnya yang berhubungan dengan neraca pembayaran. Apalagi kita harus waspada ya, sekarang dengan ada konflik AS dan Cina ya, itu rantai pasokan mungkin akan berubah. Dan syukur-syukur ini tidak berubah menjadi konflik yang semakin eskalatif, tapi yang terjadi itu adalah kemungkinan besar akan ada terjadi decoupling di dunia. Ya, di mana negara-negara terpaksa harus kembali ke pasar domestiknya. Nah, ini dia. Jadi pasar domestik itu juga harus diperkuat untuk berjaga-jaga jika seandainya nanti ada perubahan di faktor geopolitik di dunia internasional. Oke, baik. Terima kasih Prof. Ari. Dan terakhir untuk Pak Menko, apa saja Pak peluang ekonomi ke depan yang bisa membuat publik lebih optimistis untuk menatap tahun 2021? Dari pandemi COVID kita lihat bahwa sektor-sektor yang terkontraksi memang ada ya, terutama di sektor pariwisata, restoran dan perhubungan. Tetapi ada sektor yang tetap tumbuh, yaitu sektor yang terganti dengan infokom terkait dengan digitalisasi. Nah, ini digitalisasi ini sekarang kira-kira 33 miliar US dollar. Dan di tahun 2024 itu bisa sekitar potensinya di Indonesia 130 miliar US dollar. Jadi ini sektor yang terus tumbuh dengan adanya pandemi COVID, akselerasi daripada digitalisasi itu tinggi, dan juga kegiatan seperti e-commerce, kemudian menjual melalui digital, kemudian juga transformasi industri 4.0, ini menjadi bagian daripada untuk mengakselerate. Kemudian juga berikutnya adalah bisnis ataupun sektor data center. Data center ini kemarin kami berbicara dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Mr. Chan Chun Sing. Kita akan mendorong bahwa digitalisasi melalui data center ini akan dibangun
kerjasama Singapura dengan Batam, Bintan, Karimun, potensinya itu bisa sampai data center setara dengan 400 megawatt. Dan itu investasinya sekitar 4-5 miliar US dollar. Nah, sedangkan di kawasan di Pulau Jawa sendiri, itu di daerah Kerawang juga sedang dibangun 2 data center. Apalagi dalam situasi pandemi COVID ini penting untuk melakukan tes tracing untuk penyakit, tetapi yang lebih masif nanti untuk melakukan vaksinasi. Sehingga database itu menjadi satu yang penting. Berikutnya, itu sektor pertanian. Sektor pertanian terus tumbuh 2-3% dan ekspornya juga meningkat. Kemudian kita punya perkebunan dan kebetulan komoditas ini harganya masih terus terangkat. Karena kita menggunakan program yang namanya B30. Nah, sektor-sektor itu menjadi pengungkit awal daripada ekonomi kita. Baru nanti akan diikuti oleh tadi yang disampaikan Prof. Ari, kebijakan di bidang industri terus untuk export oriented dan juga untuk import substitusi. Nah, ini pemerintah akan dorong lagi dengan TKDN, jadi memberikan prioritas untuk produksi nasional. Nah, dengan kebijakan-kebijakan ini diharapkan secara afirmasi pertumbuhan ini bisa kembali di jalur positif. Oke, dan kuncinya Pak Erlangga supaya kita tetap bisa on the track, supaya kita tetap bisa mencapai target-target itu, apa yang harus dilakukan oleh Menko Perekonomian? Pertama tentu kita harus tetap ingat bahwa kita masih dalam situasi pandemi COVID. Jadi tentu dalam pandemi COVID kita harus menjaga protokol COVID, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena walaupun vaksin nanti datang di bulan Desember, kemudian tahun depan, tetapi untuk mencapai imunitas yang populasi besar itu membutuhkan waktu. Sehingga tentu pandemi COVID ini tetap harus kita tekan. Dan tetapi di samping itu juga kegiatan ekonomi harus dibangun agar optimisme itu tetap berjalan dan perekonomian tumbuh. Jadi kembali yang seperti diarahkan Bapak Presiden, gas dan rem ini harus terus berimbang dan pengelolaannya secara mikro. Jadi di tingkat kecamatan, kelurahan, desa. Sehingga dengan demikian kebijakan yang PSBB dan kemudian kegiatan dine-in di restoran, karena first timer kerja kita tuh sektornya restoran, hotel, dan perhubungan, tourism. Itu first timer daripada anak-anak muda kita. Dan kita harus ingat bahwa anak muda kita yang masuk di lapangan kerja, hampir 87% itu adalah SMA ke bawah. Sehingga ini yang kita harus jaga, tetap padat karya kita dorong. Di samping itu sebagai pengungkit ke depan yang lebih dulu adalah digitalisasi, agriculture, dan infocom. Jadi dua-dua tetap kita juga jaga sektornya juga. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Menko Perekonomian Republik Indonesia, Pak Erlangga Hartarto, dan juga Prof. Ari Kunchoro, ekonom sekaligus rektor UI, telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.